Saya Afiloisa. Dalam video ini saya akan mereview jurnal tentang Identifying Factor and Configuration Influencing the Effectiveness of Government Data Openness in China based on FSQCA. Sebelumnya jurnal ini saya ambil dari Science Redirect, di mana penulisnya itu adalah Xu Chen. Kemudian saya ingin menjelaskan di presentasi ini yang menjadi latar belakang adalah era informasi data pemerintah meningkat pesat. Data mencakup berbagai sektor seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan, di mana sebelumnya data pemerintahan di Cina itu bersifat tertutup sehingga akses publik masih terbatas. Kemudian tren global open data. Open data telah menjadi tren global yang diterapkan di berbagai negara melalui platform resmi seperti di Amerika Serikat ada data.gov, di Inggris ada data.gov.uk, Kanada ada Open Government, dan Jepang ada data.go.jp. Kemudian, data sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memudahkan akses dan pemahaman publik terhadap kebijakan, mendukung pengawasan demokratis, mendorong penelitian akademis, aktivitas bisnis, dan pengambilan keputusan, membuka peluang inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Di jurnal ini juga membahas tentang kondisi di Cina, di mana Cina ditemukan 22 provinsi dan 204 kota sudah memiliki platform open data, namun tingkat keterbukaannya belum merata di antar daerah. Permasalahan yang pertama adalah tingkat open data berbeda tiap daerah, banyak faktor yang mempengaruhi, belum jelas kombinasi terbaik. Kemudian tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterbukaan data pemerintah di Cina, menganalisis kombinasi faktor atau konfigurasi yang menghasilkan keterbukaan data, serta mengkaji perbedaan konfigurasi pada keterbukaan data tingkat tinggi dan rendah. Penelitian ini menggunakan teori TOE atau Technology, Organization, atau Environment, di mana teknologi terdiri dari dukungan data dan teknologi, organization terdiri dari dukungan pemerintah, dan environment terdiri dari kondisi ekonomi dan sosial. Ketiga faktor ini digunakan untuk menjelaskan keterbukaan data pemerintah Cina. Di penelitian ini juga menggunakan 5 variabel, di mana dari teori Theo itu ditemukan 5 variabel, yaitu data support, technical support, government support, economy development, and social development. Kemudian metode penelitian ini menggunakan metode FSQCA atau Fuzzy Set Kualitatif, Komparatif, dan Analisis. Digunakan untuk menganalisis faktor, kombinasi, mengidentifikasi berbagai jalur untuk menuju hasil, dan tidak hanya melihat satu faktor saja, di mana data diambil dari data 25 provinsi di Cina dan pada tahun 2022. Kemudian hasil penelitian ini membuktikan bahwa keterbukaan data tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja, tetapi kombinasi berbagai faktor, dan telah ditemukan 4 jalur berbeda yang dapat menghasilkan keterbukaan data tingkat tinggi. Faktor yang paling penting adalah dukungan data, karena tanpa data keterbukaan tidak akan tercapai. Kemudian penelitian ini telah diuji dan terbukti konsisten. Dan kesimpulan adalah bahwa untuk meningkatkan keterbukaan data pemerintah diperlukan kombinasi faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan secara bersama-sama. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Brigna Levina Sukma. Di sini saya akan menjelaskan untuk jurnal kedua dengan judul Systematic Literature Review on the Factor Influencing E-commerce Adoption in Developing Countries. Jadi, judul jurnal ini membahas apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi e-commerce di negara berkembang dengan menggunakan metode SLR. Latar belakang. Dengan adanya digitalisasi di zaman sekarang ini, proses perkembangan transaksi ini berkembang secara cepat. Dengan adanya ICT, yaitu kepanjangan dari Information Communication Technology, dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi bisnis.
Misalnya yang dulunya kita belanja harus lewat toko, sekarang kita bisa membelinya secara online. Nah, dengan adanya perubahan digital ini, tidak semuanya berkembang secara merata. Biasanya negara-negara maju lebih beradaptasi dibandingkan dengan negara berkembang, sehingga muncullah kesenjangan adopsi ini. Lalu, peran e-commerce dalam ekonomi. Jadi, e-commerce ini memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan bisnis sekarang. Dengan adanya e-commerce ini, perusahaan bisa menjual produknya ke jangkauan yang lebih luas lagi, dan itu sangat membantu untuk pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, itu dapat membuka peluang bisnis dan lapangan pekerja. Lalu dapat mendukung UMKM masuk ke pasar global, karena e-commerce ini membuat peluang usaha menjadi lebih besar dan terbuka, apalagi UMKM sekarang ini bisa ikut bersaing walaupun mereka tidak mempunyai toko secara besar. Lalu e-commerce ini tentunya kita bisa bertransaksi secara online dari rumah. Identifikasi masalah. Walaupun e-commerce ini memiliki banyak sekali manfaat, tetapi di negara berkembang ini masih tergolong rendah adopsinya karena adanya keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Misalnya itu kalau misalnya ada internet di daerah-daerah terpencil sehingga mereka tidak dapat mengakses nih e-commerce ini. Lalu adanya rendahnya kepercayaan konsumen. Jadi masyarakat itu belum percaya adanya sistem pembelanjaan secara online dari segi pembelanjaannya, dari segi transaksinya, dan juga kurangnya dari sisi pemerintah dan sumber daya manusia belum siap dan kurangnya adanya dukungan. Dari penjelasan tersebut dirumuskan masalah dari pengertian ini. Yang pertama, apa saja sih sebenarnya faktor yang mempengaruhi adopsi e-commerce ini? Yang kedua, manfaat e-commerce. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi. Lalu tujuan dari penelitian ini. Nah, dari rumusan penelitian, kita mendapatkan tujuan penelitian. Yang pertama, kita mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi adopsi e-commerce. Yang kedua, kita dapat menganalisis manfaat dan tantangannya. Yang ketiga, kita dapat mengembangkan model secara konseptual untuk mengembangkan agar e-commerce ini dapat berkembang dan dipakai menjadi lebih baik lagi. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode SLR dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai penelitian sebelumnya. Data yang digunakan itu berasal dari 25 jurnal yang relevan dalam rentang waktu 2014 sampai 2021. Proses seleksi datanya itu mencari data dari database akademik seperti Google Scholar, Science Direct, dan lain sebagainya. Menggunakan kata kunci tertentu. Karena ini topiknya tentang e-commerce, maka kita mencari topik dengan menggunakan kata kunci e-commerce. Lalu menyeleksi dengan menggunakan metode PRISMA. PRISMA itu kepanjangan dari Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis. Jadi ini merupakan metode untuk menyaring artikel secara sistematis sehingga kita mendapatkan jurnal yang akan kita teliti. Dan dari kurang lebih 8.000 data, 8.000 jurnal, sekitar 25 studi yang benar-benar sesuai dan digunakan dalam penelitian ini. Lalu ada manfaat dan dampak e-commerce. Manfaatnya ya tentunya dapat memperluas jangkauan pasar, mengurangi biaya operasional karena bisa berbasis online, dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, lalu dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan. Lalu lanjut ke hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa faktor. Yang pertama itu ada dari faktor teknologi. Itu mencakup ada
internetnya, jaringannya, biaya implementasi teknologinya, lalu dari segi organisasi harus adanya dukungan manajemen yang memadai, ada pengetahuan masyarakat tentang apa itu e-commerce. Yang ketiga dari segi lingkungan, kondisi pasarnya, kebijakan pemerintah, lalu dari kepercayaan konsumen, bagaimana pandangan konsumen terhadap e-commerce ini, keamanan transaksinya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, faktor kinerja itu meliputi efisiensi dan produktivitas dari e-commerce ini. Jadi faktor-faktor tersebut mempengaruhi adopsi e-commerce di negara berkembang. Kelima faktor ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan ya. Lalu untuk kesimpulannya, jadi penelitian ini disimpulkan bahwa adopsi e-commerce di negara berkembang dipengaruhi oleh 5 faktor tadi. Tantangan utamanya adalah keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas jaringan internet, kurangnya skill dan dukungan manajemen, serta rendahnya kepercayaan masyarakat. Masyarakat masih minim pengetahuan akan e-commerce dan e-commerce ini sebenarnya memberikan manfaat seperti perluasan pasar untuk produk-produk yang dia jual, efisiensi biaya, dan peningkatan produktivitas serta kinerja bisnis. Kontribusi dan implikasi. Kontribusinya, kita mengembangkan model adopsi e-commerce dengan menambahkan faktor customer trust dan performance, lalu memberikan pemahaman hubungan antar faktor untuk strategi adopsi, mendorong peran pemerintah dan organisasi dalam melaksanakan e-commerce ini. Baik, demikianlah hasil dari pembahasan dari jurnal ini.